Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati, banyak sekali yang bertanya kepada kami tentang jenis riba atau bentuk-bentuk riba itu apa saja. Secara umum, para ulama ada yang berbeda pendapat tentang penggolongannya. Maka kami sebutkan yang paling masyhur, yang umum saja. Yang pertama, riba itu dibagi menjadi dua, yaitu riba berdasarkan akad jual beli dan riba yang berdasarkan akad hutang piutang, atau dalam bahasa para ulama, riba yang berdasarkan al-bai' atau al-qard, dari jual beli atau dari hutang. Berdasarkan akad jual beli, maka riba itu ada dua yang paling umum. Yang pertama adalah riba nasi'ah, dan yang kedua adalah riba fadl. Riba nasi'ah adalah riba yang terjadi pada akad jual beli dengan sistem pembayaran tempo dan di dalamnya mengandung ziyadah atau tambahan. Ada bunga, ada administrasi, ada interest, faidah, atau apapun istilah mereka. Selama ada akad jual beli, kemudian pembayarannya menggunakan sistem tempo dan di dalamnya ada tambahan-tambahan, maka itu namanya adalah riba nasi'ah, yaitu riba yang disebabkan karena faktor waktu. Riba nasi'ah terjadi pada akad-akad di perbankan secara umum. Seperti kita beli rumah KPR, itu jenisnya adalah riba nasi'ah, karena di situ ada kita berhutang kepada bank untuk membeli sebuah rumah dan kita diwajibkan untuk membayar sejumlah bunga, denda, atau penalti jika terjadi. Juga terjadi pada jual beli kendaraan seperti leasing dan yang lainnya. Kemudian riba yang satunya lagi yaitu riba fadl, yaitu riba yang terjadi pada jual beli dengan kadar atau dengan barang yang sama, yaitu barang-barang ribawi. Kita tahu barang ribawi ada 6. Terjadi pertukaran barang-barang ribawi tapi dengan jumlah yang berbeda. Kalau di dalam hadis itu keterangannya adalah ada seorang sahabat yang memiliki korma yang bagus sekali, anggaplah 1 kilo. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, kamu dapat korma sebaik itu dari mana? Karena di sini nggak ada korma yang sebaik itu. Beliau menjawab, saya menukarkan 2 kilo, anggap aja 2 kilo korma di sini ya Rasulullah, saya tukarkan dengan korma ini 1 kilo. Jadi 2 ditukar dengan 1, tapi dengan kualitas yang lebih baik. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis itu riba, jangan lakukan. Maka Rasulullah memberikan solusi, kamu jual dulu punyamu 2 kilo tadi, setelah dapat dinar atau dirham, kamu belikan yang 1 kilo yang bagus itu, baru sah. Seperti di zaman modern sekarang, itu pun terjadi Pak, Bu. Yang paling masyhur itu di saat menjelang lebaran, kita sering ada fenomena tukar uang baru. Uang lama 110.000 ditukar dengan uang pecahan baru senilai 100.000. Jadi 110 yang kumel gitu ya kira-kira, ditukar dengan 100.000 yang kualitasnya masih baru dan pecahan. Nah, ini termasuk riba fadl, yang dimana sesuai dengan seperti hadis tersebut.
Kalau hadis tersebut yang dibahas adalah kurma dan itu barang ribawi, yang ini yang dibahas adalah uang dan itu termasuk barang ribawi. Oleh karena itu solusinya adalah kalau panjenengan tuker di jalan-jalan itu kan haram ya. Karena kita menukar uang 110 dengan 100.000 itu haram. Karena menukar barang yang sejenis, barang-barang ribawi. Maka solusinya adalah kalau memang Anda mengharapkan uang baru dengan pecahan dan halal, maka panjenengan bisa memberikan upah kepada seseorang, kemudian tukarkan uang yang jenengan pengen tukarkan, bayar jasa dia, dan jenengan akan mendapati uang baru dari Bank Indonesia atau bank-bank yang sudah menyediakan penukaran uang tanpa biaya. Membayar upah malah halal, malah boleh. Atau kalau Anda tidak bisa membayar upah dan tidak ada orang yang dikasih upah, tidak ada orang yang dimintain tolong, maka jangan kaku, nggak harus baru kok. Yang penting kan pecah. Anda bisa tukar ke tukang parkir, ke pom bensin, ke Indomaret, atau kemanapun. Yang penting uang Anda menjadi pecah, sehingga Anda bisa gunakan untuk berbagi di hari Lebaran nanti. Dan itu tidak mengurangi pahala sedikit pun. Apakah kalau dengan uang yang baru, wangi, kemudian pahalanya lebih besar daripada uang yang kumel? Tidak. Ini hanya masalah gengsi saja. Beban nilai rupiahnya tetap sama. Nilai rupiahnya tetap sama. 5.000 baik baru maupun yang kumel tetap saja punya bobot atau nilai yang sama. Demikian itu solusinya yang menurut hadisnya demikian. Ini ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Yang kedua, ada namanya riba yang disebabkan akad utang piutang biasa. Seperti di zaman jahiliyah misalkan, itu disebut dengan riba jahiliyah karena memang terjadi di zaman itu. Kita hutang 100 dinar atau kita rupiahkan saja ya, karena dinar tidak terlalu populer hari ini. Kita hutang 100 juta rupiah, kemudian kita berjanji akan mengembalikan nanti di tanggal 30 sebanyak 100 juta, tetapi ternyata kita nggak mampu mengembalikan tepat waktu. Sehingga oleh si pemberi hutang boleh membayar di atas itu dengan cara membayar riba. Misalkan 100 juta menjadi 150 juta, boleh dibayar 2 bulan. Nah, ini adalah riba jahiliyah karena terjadi di zaman jahiliyah yang berdasarkan akad utang piutang murni, tidak ada jual beli di dalamnya. Riba ini kalau ditarik ke era modern, ini seperti riba yang terjadi pada kartu kredit. Dimana kalau kita membayar kartu kredit sebelum jatuh tempo, maka tidak ada bunganya. Tapi kalau melebihi jatuh tempo, akan dikenakan bunganya. Ini disebut dengan riba jahiliyah. Nah, sedangkan riba-riba yang hari ini terjadi yang marak sekali di bank-bank dan lain-lain itu lebih kejam, Bu, daripada riba jahiliyah. Karena hari ini kita punya utang, baru terima uangnya saja sudah dipotong. Ada provisi, ada administrasi atau macam-macam. Nanti kalau kita membayarnya tepat waktu, masih juga dikenakan bunga. Nanti masih juga kalau misalkan kita terlambat membayar akan dikenakan denda. Luar biasa ya. Dan kalau kita percepat pembayarannya kena penalti. Kena di mana-mana kita. Wah, ini lebih jahiliyah daripada jahiliyah, kira-kira begitu bahasa lapangan kita ya. Kemudian ada riba yang bersifat riba qard. Riba qard itu riba yang dari utang piutang biasa, seperti kita utang 100 rupiah kembali 110 rupiah kapanpun dibayar. Maka ini para ulama menyebut dengan istilah riba qard, riba yang berasal dari utang piutang biasa. Maka kenali riba-riba ini, jenis-jenis riba ini yang ada di dalam masyarakat. Mudah-mudahan kita terhindarkan dari akad-akad riba,
karena memang kami membaca Bu, Pak, bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa akan datang sebuah zaman, di zaman itu manusia semuanya berakad riba. Bagi yang menjaga dirinya, mereka masih kena debu-debunya. Rasulullah juga pernah mensabdakan di Bukhari Muslim misalkan, akan datang sebuah zaman di mana manusia tidak peduli dengan halal haram. Dia peroleh harta dari mana dia nggak peduli, itu dari harta yang halal atau yang haram, dari cara yang halal atau haram, dia nggak peduli. Dan sepertinya hari ini adalah zaman yang beliau maksudkan. Maka mudah-mudahan dengan ini kita bisa menjaga diri kita. Terakhir sebelum kami tutup, mengapa halal haram itu penting untuk diperhatikan? Karena surga dan neraka bukanlah dongeng. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.